Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama kakak Zulfi Nur Rizky dan hari ini kakak akan bercerita tentang salah seorang tokoh muslim yang mungkin namanya kalian sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ibnu Sina atau yang di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Kakak akan menceritakan tentang awal mula kehidupan beliau, karir beliau sebagai dokter, dan karya-karya beliau serta pesan moral yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Ibnu Sina di barat dikenal dengan Avicenna. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 370 Hijriah di bulan Safar atau bulan Agustus 980 Masehi. Beliau mendapat gelar Bapak Kedokteran Modern karena karya-karya beliau yang banyak sekali digunakan sebagai rujukan pada dunia kedokteran pada saat itu hingga sampai saat ini. Awal mula karir beliau sebagai dokter adalah pada usia 18 tahun. Awal kehidupan beliau seperti para cendekiawan pada umumnya, beliau mendapatkan pendidikan dasar berupa Al-Quran dan sastra hingga pada usia 10 tahun. Beliau sudah bisa menghafal Al-Quran dan banyak karya-karya lainnya yang beliau tamatkan. Awal mula karir beliau sebagai dokter adalah pada saat beliau usia 18 tahun. Ketika itu, Sultan Nuh II bin Mansur di Bukhara terkena penyakit. Para dokter-dokter di istana sudah putus asa untuk menyembuhkan beliau. Namun, berkat pertolongan dari Ibnu Sina, akhirnya penyakit beliau dapat disembuhkan dan beliau kemudian diangkat menjadi dokter pribadi di istana. Selain Sultan Nuh II bin Mansur di Bukhara, beliau juga mendapatkan banyak undangan untuk memberikan pengobatan di negeri-negeri lain. Salah satunya adalah di Rafi. Beliau mendapatkan undangan dari Ratu Sayyidah dan Sultan Majdud. Kemudian Sultan Samsu Daulah di Hamadan serta Sultan Alaud Daulah di Isfahan. Selama beliau hidup, beliau sudah menuliskan sekitar kurang lebih 270 judul buku. Namun, karya beliau yang menjadi rujukan pada dunia kedokteran modern berjudul Al-Qanon fi At-Tib atau yang dalam bahasa Inggris disebut The Canon of Medicine. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, entah itu bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Hebrew, bahkan sampai menjadi salah satu standar buku pengobatan di Cina pada era dinasti Han dan menjadi rujukan pengobatan di Eropa selama kurang lebih 500 tahun. Selain buku itu, ada lagi buku beliau yang juga melejitkan namanya. Buku tersebut berjudul As-Shifa atau dalam bahasa Inggrisnya Book of Discovery. Buku tersebut merupakan masterpiece beliau yang ditulis mulai dari beliau remaja hingga menjelang akhir hayat beliau. Buku tersebut terdiri dari 18 jilid dan ditulis secara maraton dalam waktu puluhan tahun. Isi buku tersebut sangat lengkap dan memuat berbagai macam subjek seperti logika, fisika, matematika, metafisika, termasuk juga di dalamnya psikologi dan pertanian, kehewanan, retorika, dan syair. Selain dalam dunia kedokteran, beliau juga memberikan kontribusi besar terhadap bidang disiplin ilmu lainnya. Salah satunya adalah bidang geografi. Di antaranya adalah bagaimana beliau mampu menjelaskan bagaimana sungai berhubungan dan berasal dari gunung dan lembah-lembah. Salah satu hipotesis beliau adalah gunung-gunung yang memang letaknya tinggi baik karena lingkungan maupun dari kulit bumi, maka ada kalanya diterjang lalu berganti rupa dikarenakan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggir-pinggirannya. Akibat proses sekarang maka terjadilah lembah-lembah. Ya, jadi seperti itulah cerita singkat tentang Ibnu Sina, salah seorang cendekiawan muslim yang ilmunya sampai sekarang masih digunakan. Jadi untuk pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah hidup Ibnu Sina ini adalah tuntutlah ilmu sebanyak mungkin karena ilmu tidak akan pernah habis. Dia hanya akan monggo apabila tidak dibagikan dan akan terus berkembang apabila terus diajarkan. Cerita tersebut bersumber dari buku 118 tokoh muslim jenius dunia karangan Ahmad Barmawi MAG. Ya, jadi itu tadi adalah cerita yang saya sampaikan. Semoga cerita tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.